Saya Kinanti Sekarahina, seorang penari, koreografer, dan juga ibu. Saya belajar menari sejak umur saya 5 tahun, dan menari bagi saya menyembuhkan dari rasa kesendirian. Menari membuat saya semakin percaya diri dan lebih bisa menghargai keluhuran dan kebudayaan bangsa. Perjalanan saya ke dunia tari juga tidak mudah, karena saat kita melihat semakin banyak anak-anak yang belajar berkesenian, tentunya tidak hanya budaya kita yang masuk, tapi juga ada budaya-budaya lain yang masuk. Entah itu hip-hop, K-pop, dance, apapun itu. Tapi setidaknya saat kita mengenal dunia tari, tradisi, ataupun kreasi, kita bisa lebih menghargai budaya kita sendiri. Sanggar Seni Kinanti Sekar berdiri di tahun 2015, tepatnya di tanggal 24 Juli. Dan pada waktu itu lahirnya Sanggar Seni Kinanti Sekar adalah kegelisahan saya terhadap ruang pembelajaran seni, di mana waktu itu saya lulus sarjana S1 dan saya berhenti dan ingin membuat apa atau memberikan ruang apa, dan akhirnya di 2015 itulah tercetus Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sini. Oh, sorry. Pak, enggak sama, Pak. Mana sama lagi. Ada kalanya mungkin beberapa teman dari Sanggar Seni Kinanti Sekar bertanya dengan kami, apakah kami bisa belajar menari di sini walaupun kami tidak punya basic. Dan di situ ada komunikasi antara pengajar atau tim manajemen dengan pendaftar. Jadi setidaknya mereka akan kami berikan pengetahuan atau dasaran bahwa di sanggar itu tidak harus dia bisa menari terlebih dahulu, karena disinilah kita akan belajar bersama, memberikan materi-materi tarian, entah itu mereka mengambil tari klasik kayak Yogyakarta ataupun tari kreasi. Dari mana itu ya? Di bawah sama kayak semangat. Di sanggar ini, di Sanggar Seni Kinanti Sekar, kita membebaskan siapapun yang memang dia memiliki keinginan untuk belajar menari gitu kan. Kami juga mempunyai tagline bahwa menari adalah hak setiap tubuh gitu. Menari adalah hak setiap tubuh, jadi siapapun yang ingin belajar menari itu bisa bergabung bersama dengan kami, bahkan yang memiliki keterbatasan kayak anak disabilitas atau lain sebagainya itu juga bisa bergabung. Ini sebenarnya kita juga mengamini bahwa dengan belajar menari, anak-anak juga akan lebih
percaya diri, mengolah ekspresi dan lain sebagainya. Dan ini juga ruang kreatif bersama, ruang belajar bersama. Jadi siapapun yang memang memiliki keinginan untuk belajar bersama dengan kami, belajar menari dari mulai awal, bahkan belum mengerti tentang apapun itu tari, tentang apa itu tari, itu bisa belajar di sini di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Ininya juga ya semuanya. Dalam proses pembelajaran di Sanggar Seni Kinanti Sekar, kami ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah dasar, yang kedua di tengah, dan yang ketiga adalah akhir. Namun di bagian akhir kita akan ada kelulusan. Di situ mereka akan menarikan pembelajaran 3 tarian yang sudah mereka pelajarin, dan itu akan di ujian. Biasanya kami mementaskan itu di ruang terbuka ataupun gedung pertunjukan, biasanya di Taman Budaya atau di kampus, bekerja sama dengan kampus dan bekerja sama dengan kebudayaan atau dinas kebudayaan. Dalam ruang pembelajaran, kelasnya, spesifikasi kelas, kami ada kelas tari anak, lalu ada kelas tari dewasa. Di kelas tari dewasa dibagi 2, yang pertama adalah tari klasik kayak Yogyakarta, dan yang kedua itu ada tari kreasi. Begitupun di kelas yang anak-anak kami bagi 2 juga, yang pertama adalah kelas happy, biasanya kami menyebutkan seperti itu, dan yang kedua adalah tari kreasi anak. Tari bagi saya adalah bahasa tubuh, di mana di dunia ini banyak kata-kata yang muncul, tapi dengan tubuh seorang penari kita bisa mengungkapkan segala kegelisahan atau kegundahan yang ingin kita sampaikan kepada penontonnya. Jadi belajar menari pun juga membuat saya juga semakin bisa lebih mengenal dunia luar, karena saat kita belajar menari, rangkaian gerak atau bentuk-bentuk gerak atau hasil karya kita tidak hanya bisa kita nikmatin sendiri, tapi kita juga bisa berbagi dan kita juga bisa memberikan pelajaran-pelajaran lain dalam sebuah pertunjukan tari. Salah satunya adalah tari dolanan anak yang mungkin saya ciptakan waktu itu. Kenapa waktu itu saya menciptakan tari kreasi dolanan anak? Mungkin zaman sudah maju, namun dengan tarian kita masih bisa mengangkat budaya-budaya yang itu hampir punah atau tari-tarian yang hampir memang tidak ada, dan ini sudah bisa kita sajikan dalam sebuah pertunjukan tari. Jadi ada bahasa lain yang bisa kita lakukan, yaitu menari selain bahasa formal kita.
tarian biasanya kita mengenal Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Kenapa 3 itu penting dalam kita belajar menari? Wirogo yaitu raga atau tubuh, Wiromo itu adalah musik atau ketepatan gerakan dengan musikan, Wiroso adalah rasa dalam menarikannya. Jadi biasanya saat kita belajar menari tidak terlepas dari ketiga itu semuanya. Satu tarian saat saya membuat karya, ketiga itu sangat penting, di mana penari juga harus terbiasa mendengarkan musik dan harus peka terhadap musik. Ketepatan gerak dengan musik itu harus selalu tepat, dan raganya atau teknik-teknik tari biasanya juga harus sama. Jadi tidak melulu mereka lemah atau lemas gitu, tapi biasanya tenaga-tenaga itu sangat diperlukan. Dan rasa dalam tarian itu mereka paham saat mereka belajar menari atau menarikan karya itu seperti apa. Salah satunya adalah Kenes Gandes. Tarian ini mengibaratkan tentang kelincahan gadis muda. Beberapa bentuk gerak tarian yaitu lompatan, lalu senyuman, kerlingan mata, lalu putaran, itu ada dalam gerakan tari Kenes Gandes. Dari tari Kenes Gandes sendiri adalah perjalanan dari remaja menuju dewasa. Jadi bentuk-bentuk geraknya juga lincah, dari tradisi gaya Yogyakarta, namun saya kembangkan jadi masih tetap ada ngiting, ruji, nyempuret ataupun ukelan, itu masih ada dalam bentuk tari itu sendiri. Kenes Gandes sendiri biasanya kami targetkan di umur SMP sampai dewasa. Karena tarian ini golongannya untuk gadis yang dia sedang beranjak dewasa. Mungkin kalau dari tari anak-anak sendiri, kami punya beberapa tari karya dolanan anak. Jadi di Sanggar Seni Kinanti Sekar, tidak semua anak-anak yang masih kecil mereka akan belajar dari dia kelas anak-anak, tapi mereka ingin belajar tari Kenes Gandes itu belum bisa karena range umur dan beberapa bentuk-bentuk atau teknik itu yang mungkin butuh waktu yang cukup panjang untuk belajar menari tari kreasi dewasa itu sendiri.
lebih tinggi ya. Sanggar Seni Kinanti Sekar mempromosikan tentunya dengan media sosial juga itu salah satunya. Selain dari situ kita juga menjaga dalam ruang pembelajaran itu konsisten, dan itulah yang akan membuat obrolan atau bincangan-bincangan dari teman-teman di dalam sendiri yang mereka akan membicarakan bahwa Sanggar Seni Kinanti Sekar mempunyai metode dan cara tersendiri untuk mereka bisa belajar bersama kami. Kami ada Instagram Sanggar Seni Kinanti Sekar dan ada juga media sosial lain yaitu Twitter ataupun Facebook. Dan itu yang menjadi Sanggar Seni Kinanti Sekar semakin dikenal oleh kalangan masyarakat tidak hanya Yogyakarta, dan itu pun juga di Indonesia dan luar negeri. Golopes kuntul baris, golopes kuntul baris. Support sistem masyarakat Kota Yogyakarta sangat berpengaruh bagi kami karena lingkungan di sini pun juga mereka mengikutinya dan mereka mengenal bahwa Sanggar Seni Kinanti Sekar akhirnya berdiri sampai 8 tahun ini pun mereka belajar bersama kami, lalu mengenal budaya juga bersama kami. Dukungan mereka terhadap kami sangat luas, tentunya melibatkan kami Sanggar Seni Kinanti Sekar untuk menggarap beberapa karya, entah itu dari kementerian itu seperti kelurahan atau kecamatan yang biasanya mengajak kami, dan kami pun juga ikut serta mengolah kemampuan kampung-kampung yang biasanya kita latih di situ. Dan juga beberapa karya-karya sanggar bisa dilakukan atau ditarikan oleh teman-teman kampung. Waktu itu kami juga pernah mengajari mereka untuk pentas seni 17-an. Jadi ruang sanggar ini pun terbuka sekali dan selalu disupport oleh daerah kampung kami ataupun dinas kebudayaan kami. Nah nanti kalau kamu berposisi musik mulai, dan kan musiknya masih cembung ya. Kalau takutnya kenapa kakak-kakaknya nge-play ini ternyata bagus. Hap, ganti. Hap, ganti. Mungkin salah satunya saya melihat contoh beberapa murid-murid saya. Di situ dia anak tunggal. Dia mempunyai kepercayaan diri mungkin terhadap lingkungannya dia kurang. Tapi saat mereka belajar menari, mereka bisa lebih percaya diri tentunya dan bisa menghargai orang lain. Jadi ada kasus di anak kecil di Sanggar Seni Kinanti Sekar, dia yang mungkin suka hip hop, dance, tapi ternyata saat mereka belajar menari dia lebih lembut lagi, dia bisa lebih menghargai teman-temannya. Jadi tidak lebih anak yang mungkin menang sendiri gitu. Jadi mereka bisa berbagi dan bersosialisasi lebih jauh lagi. mundur lagi, siap, kita pelan-pelan dulu. Maju, tak jadi, putar jadi, balik habis. Baliknya tidak boleh diputar, ya. Kalau habis dari sini, ini udah aman. Ini sama, tidak ada bedanya. Bali, gali.
Seni Kinanti Sekar tidak membentuk mereka sebagai seorang penari ataupun profesional tari. Namun di sini kecintaan terhadap tari itu tumbuh. Salah satunya adalah contoh beberapa murid-murid saya yang memang dia sejak SMP tidak masuk ke sekolah seni budaya, namun saat mereka kuliah mereka mempunyai keinginan menjadi seorang penari. Jadi belajar menari di Sanggar Seni Kinanti Sekar pun terbuka. Mau mereka ingin menjadi seorang penari, kami akan terus mendampinginya. Namun saat mereka tidak memilih sebagai seorang penari, tentunya saat mereka belajar menari, mereka mendapatkan hal yang luar biasa. Salah satunya adalah sosialisasi, bertemu dengan banyak orang, dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta menambah sehat lahir dan batin. Hal yang berkesan saat mereka belajar menari tentunya, karena di era sekarang dengan kemajuan zaman, kemajuan budaya juga tentunya, tapi Sanggar Seni Kinanti Sekar puji syukur masih terus penuh antusias mereka untuk belajar budaya. Saat kita belajar menari, tentunya ada satu hal yang berharga, yaitu kita bisa menghargai kebudayaan kita sendiri. Jadi buat semuanya anak-anak muda, setidaknya mengenal satu tarian dari daerahmu adalah cara kita menghargai budaya kita.